Biolab Amerika Serikat yang bekerja dengan patogen dan virus berbahaya memang benar ada dan pernah ada di Ukraina. Kepala Intelijen Nasional Amerika Serikat, Tulsi Gabbard, telah mempublikasikan data tentang Biolab Amerika di seluruh dunia, termasuk di Ukraina. Dalam laporan intelijen Amerika disebutkan bahwa pusat-pusat seperti itu diduga pernah ada di Kharkiv, Dnipro, Lviv, Vinnytsia, Chernihiv, Donetsk, dan Luhansk. Dan di sana dilakukan penelitian terhadap patogen antraks, tularemia, flu babi, demam, pes, dan berbagai patogen lainnya. Kedengarannya menakutkan, bukan? Terlebih lagi hal ini sejalan dengan versi propaganda Rusia yang telah digembar-gemborkan Kremlin selama bertahun-tahun. Pada dasarnya, Tulsi Gabbard telah mengungkapkan informasi yang tanpa penelitian mendalam secara khusus ditujukan untuk menyerang pemerintah Amerika Serikat. Dan dia mengklaim bahwa orang-orang Amerika membangun laboratorium biologi berbahaya di Ukraina, bahkan untuk membuat senjata biologis. Namun di sini kita harus benar-benar mempelajari topik ini dengan cermat dan membaca dengan seksama laporan intelijen nasional Amerika Serikat tersebut, agar kita bisa memahami apa sebenarnya yang diungkapkan oleh laporan itu. Misalnya, jika kita melihat pada bukti-bukti, dalam tanda kutip bukti-bukti yang disampaikan oleh Tulsi Gabbard, kita akan melihat bahwa bahkan nama-nama kota di Ukraina yang disebutkan di sana salah, meskipun dia menyebutnya sebagai dokumen rahasia. Selain itu, Tulsi Gabbard jelas pada akhirnya mengikuti arahan dari Kremlin. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia akan mengundurkan diri pada 30 Juni. Dan sebelumnya, dia berulang kali berbicara menentang Ukraina di pihak Rusia dan bahkan menyatakan bahwa Amerika yang bersalah atas perang Rusia melawan Ukraina ini. Katanya, orang Amerika lah yang memprovokasi orang Rusia. Tapi, mari kita lihat secara realistis pada laporan intelijen Amerika Serikat, siapa tahu memang benar orang Amerika melakukan beberapa eksperimen berbahaya di Ukraina, dan sebenarnya laboratorium seperti apa itu? Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini, beri like, tulis komentar apa saja, dan juga subscribe ke channel Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi mari kita bahas secara detail, tapi bersabarlah agar bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang kita akan membahas seluruh cerita ini secara rinci dan bertahap. Pertama-tama saya akan menyampaikan fakta-faktanya, jadi jangan khawatir, awalnya akan ada informasi dari Intelijen Nasional Amerika Serikat sebagaimana disampaikan, dan setelah itu baru kita akan menganalisisnya. Direktur Intelijen Nasional AS Tulsi Gabbard mengumumkan bukti-bukti yang menurut lembaganya menunjukkan adanya pendanaan jangka panjang oleh pemerintah AS Serikat. Lebih dari 120 laboratorium biologi di lebih dari 30 negara di dunia tempat dilakukan penelitian terhadap patogen biologis, beberapa di antaranya berbahaya. Inti dari pengungkapan ini adalah bahwa pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Joe Biden dan Partai Demokrat secara umum menggunakan uang pembayar pajak Amerika Serikat untuk mendanai penelitian di negara lain. Saya tidak akan bertele-tele di sini. Saya akan langsung, secara harfiah dan lengkap, mengutip pernyataan yang bisa Anda baca sendiri di situs Intelijen Nasional Amerika Serikat. Saya akan mengutip, dan Anda bisa mengikuti teksnya di layar supaya tidak ada manipulasi dari pihak saya. Jadi, kutipan. Setelah beberapa bulan mempelajari dokumen dan arsip komunitas intelijen, Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard mengumumkan bukti baru tentang pendanaan lama oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap lebih dari 120 laboratorium biologi di lebih dari 30 negara. Di antara laboratorium biologi tersebut termasuk laboratorium di Ukraina yang bisa terancam akibat perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Misalnya, sebelumnya komunitas intelijen telah memperingatkan bahwa laboratorium biologi di Ukraina yang didanai oleh Amerika Serikat kemungkinan menyimpan patogen berbahaya dan tetap rentan terhadap ancaman lama berupa serangan, perebutan, atau kerusakan oleh Rusia. Hingga saat ini, bukti keberadaan dan pendanaan laboratorium-laboratorium tersebut sengaja disembunyikan dari rakyat Amerika. Informasi tentang keberadaan, sejarah, lokasi, dan pendanaan laboratorium biologi yang didanai Amerika Serikat ini sengaja ditutupi oleh orang-orang berpengaruh yang secara salah mengklaim bahwa laboratorium tersebut tidak ada, serta menuduh siapapun yang mengatakan sebaliknya sebagai agen asing dan pengkhianat Amerika.
Banyak dari laboratorium biologi yang didanai pemerintah Amerika Serikat ini saat ini atau sebelumnya melakukan penelitian dengan menggunakan patogen yang berbahaya dan sangat menular. Dalam beberapa kasus termasuk penelitian berbahaya untuk meningkatkan fungsi patogen, hampir tanpa adanya pengawasan atau kontrol apapun. Di sini, mohon maaf, saya akan berhenti sejenak dan langsung menandai hal ini. Dalam laporan intelijen nasional disebutkan tentang penelitian berbahaya untuk meningkatkan fungsi patogen. Ingatlah poin ini, kita akan kembali membahasnya nanti. Saya lanjutkan kutipannya. Presiden Trump memahami ancaman serius yang ditimbulkan oleh penelitian berbahaya untuk peningkatan fungsi bagi rakyat Amerika. Oleh karena itu, pada 25 Mei 2025, beliau mengambil tindakan tegas dengan menandatangani Perintah Eksekutif nomor 14.292 yang menghentikan pendanaan federal untuk penelitian peningkatan fungsi di seluruh dunia. Sekali lagi, ingat-ingat ya, ingat frasa dan definisi peningkatan fungsi patogen ini. Selanjutnya, di situs Intelijen Nasional Amerika Serikat dikutip pernyataan Tulsi Gabbard. Meskipun ada potensi nyata akibat global yang bersifat bencana yang bisa ditimbulkan oleh penelitian patogen berbahaya di laboratorium biologi, para politisi yang disebut tenaga medis seperti Dr. Fauci dan struktur dalam tim keamanan nasional pemerintahan Joe Biden telah berbohong kepada rakyat Amerika tentang keberadaan laboratorium biologi yang didanai dan didukung oleh Amerika Serikat, serta mengancam siapapun yang mencoba mengungkap kebenaran. Kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat akan terus bekerja sama secara erat dengan mitra di seluruh pemerintahan untuk menentukan di mana laboratorium-laboratorium ini berada, patogen apa saja yang mereka miliki, dan mengakhiri penelitian berbahaya tentang peningkatan fungsi yang mengancam kesehatan dan kesejahteraan rakyat Amerika, serta orang-orang di seluruh dunia. Selanjutnya, di situs web Intelijen Nasional Amerika Serikat tertulis, Direktur Intelijen Nasional Gabbard telah mengeluarkan pedoman baru untuk komunitas intelijen yang memerintahkan untuk memperluas pengumpulan informasi tentang laboratorium dan lembaga-lembaga ini di luar negeri. Arahan ini sudah memberikan rincian baru tentang uji klinis yang dilakukan di lembaga-lembaga tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius secara etika, finansial, dan keamanan terkait dengan inisiatif yang diduga dalam bidang kesehatan masyarakat dan keamanan nasional bagi masyarakat. Nah, begitulah. Selain pernyataan ini, di situs Intelijen Nasional Amerika Serikat terdapat 4 halaman dokumen yang menunjukkan bahwa laboratorium semacam itu ada di 30 negara. Namun, Tulsi Gabbard secara khusus menyoroti Ukraina. Dan disinilah bagian yang paling menarik dimulai. Pada dokumen-dokumen tersebut terlihat jelas bahwa Kepala Intelijen Nasional Amerika Serikat telah menyetujui pengungkapan dokumen-dokumen ini secara publik sejak 23 April namun tetap diam. Dan inilah langkah yang tidak biasa itu. Tulsi Gabbard mengambil langkah ini hanya beberapa hari sebelum dia meninggalkan jabatannya sebagai Direktur Intelijen Nasional yang memimpin, saya catat, sebuah badan antar pemerintah yang dibentuk untuk mengordinasikan pertukaran informasi di antara komunitas intelijen Amerika Serikat yang sangat luas. Dan sebenarnya tidak langsung jelas mengapa Gabbard mempublikasikan informasi ini. Dan sepertinya sampai sekarang pun masih belum jelas untuk apa dia melakukan itu. Sekarang mari kita bahas, laboratorium seperti apa itu dan apakah mereka benar-benar rahasia. Sebagai bocoran, saya katakan, laboratorium itu memang ada, tapi mereka tidak pernah bersifat rahasia. Faktanya, selama bertahun-tahun, dalam kerangka apa yang disebut Program Pengurangan Ancaman Bersama, pemerintah Amerika Serikat memang mendanai upaya untuk melindungi program penelitian era Perang Dingin, yang sebagian besar terkait dengan program Soviet dalam pengembangan teknologi senjata biologis dan kimia. Singkatnya dan dengan kata-kata sederhana, orang Amerika mendanai program tersebut agar mereka bisa mengendalikan program-program yang dikembangkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Dan sebagian dari fasilitas Soviet yang tersisa itu terletak di mana? Di Kiev, di Tbilisi, yang juga sudah diketahui, dan di tempat-tempat lain di wilayah bekas Uni Soviet. Dan inilah momen yang sangat menarik. Faktanya, pemerintahan Donald Trump pada bulan Mei memang melarang penggunaan uang rakyat Amerika untuk penelitian semacam itu yang memodifikasi organisme demi meningkatkan fungsi biologis mereka di negara-negara seperti Tiongkok. Bagaimana menurut Anda? Jadi ya, orang Amerika memang mendanai beberapa biolab tertentu di Tiongkok.
Tapi tentang Tiongkok, Tulsi Gabbard diam saja. Dia bilang yang ada itu di Ukraina. Ya, dan ini bukan rahasia lagi bahwa beberapa lembaga pemerintah Amerika Serikat seperti Departemen Pertahanan sudah lama mendanai laboratorium luar negeri yang melakukan penelitian di bidang penyakit. Tidak ada yang sangat rahasia tentang hal itu. Sekarang mari kita kembali ke Tulsi Gabbard dan pernyataannya bahwa semua ini adalah kesalahan Joe Biden. Rusia sudah lama menggunakan isu laboratorium biologi yang katanya digunakan untuk membuat senjata biologis. Jadi jangan heran dengan propaganda mereka tentang nyamuk tempur di sana, tentang pengembangan jenis virus tertentu yang hanya akan bekerja pada orang Rusia. Jadi katanya orang Ukraina tidak akan tertular apa-apa, tapi orang Rusia langsung sakit. Itu terdengar sangat bodoh, apalagi mengingat betapa beragamnya penduduk Rusia. Berapa banyak etnis yang tinggal di Rusia? Betapa beragamnya penduduk Rusia? Bagaimana mungkin menciptakan modul genetik yang hanya akan bekerja pada orang Rusia, tapi tidak pada orang Buryat misalnya? Lalu bagaimana dengan penduduk Tatarstan atau misalnya etnis-etnis di Kaukasus? Apakah akan berpengaruh atau tidak? Apakah itu akan bekerja pada orang Chechnya atau tidak? Maksudnya bagaimana? Ya, secara umum begitu. Dan tuduhan-tuduhan ini selama bertahun-tahun telah memicu teori konspirasi yang terus bertahan. Beberapa di antaranya telah berulang kali coba dibantah oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan misalnya pada tahun 2023. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menuduh Moskwa, kutipannya, meningkatkan volume dan intensitas disinformasi tentang senjata biologis. Dalam upaya yang gagal untuk mengalihkan perhatian dari invasi ke Ukraina, mengurangi dukungan internasional terhadap Ukraina, dan membenarkan perang mereka yang tidak berdasar. Jika Anda melihat dokumen-dokumen yang diungkapkan oleh Tulsi Gabbard, Anda akan melihat bahwa di dalamnya secara jelas disebutkan bahwa ini adalah program Amerika yang sepenuhnya sah. Dan selanjutnya, terjadi kejadian yang menarik dan lucu dengan Tulsi Gabbard. Ketika Tulsi Gabbard mencoba mendukung propaganda Rusia dengan menceritakan tentang beberapa laboratorium rahasia di Ukraina, dia sendiri tiba-tiba menunjukkan dokumen-dokumen yang cukup aneh. Kantor Tulsi Gabbard pada slide dengan bukti-bukti tentang klaim biolaboratorium secara keliru menunjukkan lokasi Kiev misalnya, lebih dekat ke selatan Ukraina. Ternyata Kiev itu letaknya di dekat Odessa. Selain itu, di peta ini ada kota bernama Chernihiv. Kota apa itu? Saya benar-benar tidak tahu. Chernihiv, Cherkasy, kota apa itu? Nah, selain itu, di slide Gabbard disebutkan bahwa laboratorium seperti itu ada di Luhansk dan Donetsk. Bagaimana menurutmu? Dan orang Rusia, saya ingatkan, sudah lama sekali, sayangnya, merebut kota-kota Ukraina Donetsk dan Luhansk, tapi mereka tidak pernah menunjukkan laboratorium mengerikan itu. Pertanyaannya, kenapa? Dan sekarang yang paling penting. Sejak awal invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, Tulsi Gabbard menyatakan bahwa justru Amerika Serikat yang bersalah atas agresi Rusia karena menurutnya mereka telah memprovokasi Rusia selama bertahun-tahun. Dan kutipan, elit penguasa Washington menggunakan orang Ukraina untuk menghancurkan sebanyak mungkin orang Rusia. Bagaimana menurut Anda teori seperti itu? Jadi dia berkata, orang Amerika memprovokasi orang Rusia agar orang Rusia, makhluk liar ini, menyerang orang Ukraina, supaya orang Ukraina bisa membunuh sebanyak mungkin orang Rusia. Dan inilah rencana licik orang Amerika. Selain itu, Tulsi Gabbard menyebarkan disinformasi tentang pengembangan senjata pemusnah massal di biolab Ukraina. Jadi, apakah benar ada laboratorium itu di Ukraina? Teman-teman, ya, ada. Di Ukraina, ada puluhan laboratorium yang beroperasi hanya untuk mendeteksi dan mengidentifikasi agen penyebab penyakit menular dan berada di bawah peraturan kesehatan internasional. Dan ya, di laboratorium-laboratorium ini memang ditangani virus-virus berbahaya. Dan inilah yang mengejutkan. Ya, beberapa dari laboratorium ini memang menerima dukungan keuangan dan dukungan lainnya dari Amerika Serikat, dari Uni Eropa, dan dari Organisasi Kesehatan Dunia, seperti yang terjadi di banyak negara lain di seluruh dunia. Lebih dari itu, jika Anda mengunjungi situs web Kedutaan Amerika di Kiev, Anda akan melihat informasi terbuka di sana bahwa Amerika Serikat memberikan dana untuk operasional laboratorium-laboratorium ini. Sekali lagi, tidak ada yang menyembunyikan hal ini. Selain itu, pada tahun 1990-an, setelah runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat memulai program untuk mengurangi ancaman biologis guna menurunkan risiko yang terkait dengan senjata biologis yang tersisa di negara-negara seperti Ukraina dan Georgia sebagai warisan dari Uni Soviet.
Mengejutkan, bukan? Dan ya, di situs web Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kiev secara terbuka disebutkan bahwa Amerika memberikan dukungan teknis. Dan menurut Kedutaan Besar AS di Ukraina, kutipannya, mereka bekerja sama dengan mitra asing untuk melawan ancaman wabah infeksi dan penyakit berbahaya di seluruh dunia. Inilah pengungkapan informasi super rahasia dari Tulsi Gabbard. Jadi, saya mengajak Anda. Oleh karena itu, saya mengajak Anda untuk selalu berpikir kritis dan sebelum bereaksi terhadap judul-judul sensasional, sebaiknya membaca sedikit lebih banyak informasi, setidaknya satu paragraf setelah judul. Di sini saya akan berhenti sejenak, silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan pastikan untuk menyukai episode ini. Dan teman-teman jangan lupa untuk mengikuti kanal Telegram saya, PC News, tautannya ada di deskripsi. Dan jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, jaga pikiran kritis Anda. Sampai jumpa.